Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari KCD 2, saya Yusuf Suheri, saya Irina Sida. Kami akan mensimulasikan video strategi pendampingan dengan menggunakan teori difusi inovasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak. Pak, hari ini kan kemarin Bapak ngobrol ya lewat WhatsApp, menceritakan dinamika perubahan yang ada di sekolah. Betul. Jadi sesuai dengan janji saya hari ini datang untuk mendengarkan, memahami, dan bersama-sama Bapak untuk menyelesaikan dinamika perubahan yang ada di sekolah. Iya, Bu, sepertinya saya itu sudah lelah ya, Bu. Saya sudah bingung bagaimana caranya membawa sekolah ini ke arah yang lebih maju. Tapi guru-gurunya sulit untuk diajak ke sana. Bahkan untuk menyimpan modul ajar di drive, ogah-ogahan, Bu. Oke Pak, ini ya Pak ya, atas permasalahan Pak Yusuf, saya bisa merasakan bagaimana tertekannya Bapak dalam menginginkan sebuah dinamika perubahan, tetapi memiliki tantangan yang luar biasa di sekolah. Nah, kira-kira nih Pak, kalau boleh tahu dari perubahan yang Bapak inginkan, itu kira-kira yang memiliki tantangan yang paling berat itu di bagian mana Pak? Yang paling berat itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Bu, di mana mereka itu masih nyaman dengan metode lama, kemudian seperti menyimpan modul ajar secara digital saja. Tadi sudah saya sampaikan ogah-ogahan, Bu. Oke, saya memahami itu ya Pak ya. Kalau di dalam teori difusi inovasi itu Pak ada 5 komponen orang-orang yang akan menerima sebuah perubahan. Jadi ada yang dinamakan sebagai faktor, kemudian ada pengadopsi awal, mayoritas akhir, dan ada orang yang memang lambat untuk menerima sebuah perubahan. Nah, kira-kira nih Pak, di sekolah ini mungkin ada guru yang sudah pernah melakukan perubahan yang diinginkan oleh Bapak, tetapi belum menghasilkan hasil yang maksimal. Ada, Bu, mungkin 2 atau 3 orang guru, tapi mereka minoritas. Kadang malah ikut tenggelam dalam sikap skeptis teman-temannya, Bu. Oke, nah orang itu Pak kalau di dalam teori difusi inovasi itu dinamakan sebagai pengadopsi awal Pak sebenarnya. Sebenarnya dari pengadopsi awal inilah Pak perubahan itu akan bisa dilakukan. Jadi tidak bisa kita menginginkan perubahan memang sekaligus. Tapi bagaimana caranya untuk membuat guru-guru yang lain terbuka? Nih Pak, bolehkah saya mengetahui Pak siapa saja guru yang sudah pernah terlibat di dalam perubahan yang Bapak inginkan? Misalnya kayak pembelajaran berbasis proyek, kemudian asesmen autentik, maupun penggunaan digitalisasi. Nah, kalau misalnya seperti itu ya Pak ya, jadi kita buat strategi yang bertahap nantinya. Setelah kita tahu atau yang dulu pernah melakukan, itu nanti kita petakan Pak. Itu yang termasuk dalam inovator siapa, kemudian pengadopsi siapa, yang skeptik siapa, yang mungkin akan digerakkan itu siapa. Selanjutnya nanti kita buat project Pak, pilot project kecil gitu. Nah seperti itu Pak, bagaimana kalau misalnya strategi kita buat seperti itu? Baik, Bu, mungkin saya itu terlalu fokus ingin cepat berhasil, dan mungkin saya akan mencoba secara perlahan. Baik Pak Yusuf, kalau begitu Pak Yusuf
Ibu, terima kasih untuk arahan dan bimbingannya hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Oke, alhamdulillah kalau Bapak hari ini sedikit bahagia dibandingkan dengan pertemuan minggu kemarin. Saya mau nanya gini Pak, bagaimana Bapak, apakah sudah mencoba rencananya yang sebelumnya sudah Bapak susun? Setelah saya mengajak Bapak Ibu guru bersama-sama dalam pembelajaran yang berbasis proyek yang kolaboratif antar mapel dan kejuruan, digitalisasi dalam kegiatan pembelajaran itu bukan merupakan hal yang mudah. Tapi saya berusaha untuk mengajak mereka menuju pada perubahan dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Luar biasa. Berarti terima kasih nih Pak atas kerjasama Bapak dan tim dalam sosialisasi kemarin. Kemudian nih Pak, saya lihat ya dari hasil sosialisasi juga berarti sudah ada ini Pak energi positif dari beberapa orang guru. Saya juga melihat beberapa guru terutama yang muda nampak mulai tertarik. Luar biasa. Jadi peran mereka itu penting untuk menunjukkan bahwa memang perubahan itu bisa dilakukan. Dan kita akan selalu mendampingi Pak mereka dan menginisiasi untuk membentuk pilot project kecil dan akan berbagi praktik baik kepada sesama rekan. Wah, menarik itu Bu. Tapi apakah tidak terlalu cepat? Saya khawatir mereka nanti bingung sendiri. Justru Bapak, sekarang itu saat yang tepat untuk memberdayakan, bukan yang namanya untuk membebani. Kita beri dukungan pendampingan. Lalu satu hal lagi nih Pak, kita juga perlu menampung suara dari guru-guru yang lain, khususnya guru-guru yang masih merasa ragu atas perubahan. Caranya adalah dengan melakukan sesi refleksi terbuka. Bagus sekali. Selama ini kami terlalu fokus pada apa yang harus dilakukan, tapi lupa menanyakan apa yang mereka rasakan. Jadi kita buat sesi refleksi itu santai ya Pak ya. Jadi bisa dilakukan di akhir pekan atau di jam-jam menjelang pulang sekolah. Setuju. Akan saya coba dijadwalkan sesi refleksi di minggu depan. Baik Pak, kalau begitu kita akan bertemu pada minggu depan ya. Saat ini saya akan bicara sudah selesai, maka saya balik untuk di sekolahnya. Baik Ibu, terima kasih. Berarti minggu depan di hari Senin lagi ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Dengan senang hati saya tunggu ya Bu, hari Senin akan datang ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Iya, alhamdulillah. Silakan duduk Bu. Maaf Ibu, ruangannya berantakan. Gimana Bu? Gimana hari ini? Bapak sudah sedikit bahagia tidak? Oke, alhamdulillah Bu, hari ini saya sangat bahagia sekali Bu. Alhamdulillah. Nah ini Pak, kemarin kan pada minggu kemarin itu Bapak kan melakukan sesi refleksi ya dengan guru. Kemudian, nah bagaimana Pak kesannya setelah melakukan sesi refleksi seperti yang sudah Bapak lakukan? Sungguh sangat membantu saya Bu. Saya terharu ketika saya membaca beberapa tulisan guru yang ternyata banyak harapan juga dari guru itu Bu. Itu sinyal yang bagus Pak. Berarti kita sudah mulai menurunkan ketakutan ya Pak ya, tapi membangun sebuah kepercayaan. Oke. Saya sudah bicara
Ternyata mereka bersedia memulai kelas kecil berbasis proyek dan mencoba penilaian portofolio. Luar biasa berarti itu Pak. Nah, kita mulai dari pilot project yang kecil dulu ya Pak ya, dan tidak terlalu kompleks. Baik Bu, saya mungkin akan mengatur jadwal dan minta kepada mereka untuk membuat catatan proses dan refleksi antara guru dan siswa. Oke, kalau begitu. Tapi itu harus disimulasikan dulu ya Pak ya, dan jangan diterapkan pada semua kelas. Nah, nanti guru itu akan merasakan langsung Pak. Perubahan ini justru akan menghemat waktu dan tenaga mereka. Baik Bu, setuju. Saya akan siapkan pelatihan singkat selama 1 jam. Untuk itu supaya nanti bisa dibagikan sebagai praktik baik Bu. Oke, luar biasa Pak. Nah, tugas kita pada tahap ini bahwa kita itu bukan membuat mereka langsung hebat Pak ya, tetapi akan memberi ruang mencoba dengan aman untuk mereka. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Oke Pak Yusuf, kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah betul Bu. Iya. Nggak terasa. Iya betul Bu. Alhamdulillah, amin. Amin. Bagaimana kalau Ibu? Alhamdulillah kalau saya. Nah, Bapak bagaimana? Alhamdulillah, saya sekarang semakin banyak pencerahan setelah mungkin 2 minggu ya Bu ya, Iya. lebih bertemu dengan Ibu, dan tentunya hari ini mungkin saya juga akan sedikit menyampaikan mengenai hasil selama beberapa minggu yang lalu ketika saya menginstruksikan kepada Bapak Ibu guru untuk berbagi praktik baik itu. Iya. Tapi hari ini bahagia ya? Bahagia, harus bahagia Bu. Kalau saya tidak bahagia, bagaimana masa depan anak-anak kita? Iya Bu. Nah sekarang ini gini Pak, saya ingin mendengarkan nih cerita dari Bapak, hasil dari pelaksanaan awal. Kan Bapak punya 3 perubahan, yaitu yang pertama adalah digitalisasi, kemudian ada pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian yang ketiga itu asesmen otentik ya Pak ya. Saya ingin mendengar, apakah sudah ada guru yang mulai melakukannya Pak? Sudah Bu, tapi yang saya lihat ya Bu ya, ada beberapa dari mereka nampaknya masih bingung saat membuat rubrik ya. Kemudian ada juga yang kesulitan dalam hal teknis saat membagikan modul lewat Google Form gitu Bu, atau Google Drive yang mereka lakukan. Itu hal yang wajar Pak. Nah justru pada tahap ini kita itu harus melakukan pendampingan langsung Pak di ruang kelas dan melakukan refleksi Pak ya. Nah kalau saya sarankan nih Pak, jadi harus ada kunjungan kelas informal dan membuka forum refleksi cepat mingguan Pak. Wah, saya sangat setuju itu Bu. Jadi guru tidak merasa dinilai, tapi guru itu merasa didampingi. Mungkin saya bisa jadwalkan 10 atau 15 menit setiap guru pilot untuk berbagi cerita praktek baiknya. Bisa dilaksanakan di Jumat siang Bu. Oke Pak, jadi nanti ada saat kegiatan itu Bapak akan memberikan penguatan dan saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif. Siap Bu. Saya juga akan sampaikan ke siswa-siswa untuk memberikan umpan balik melalui kuesioner singkat supaya guru tahu apakah siswa merasa belajarnya itu lebih menyenangkan atau tidak. Oke Pak, bagus itu rencana Bapak, dan kita itu sedang sekarang itu adalah membangun budaya kolaborasi ya Pak ya, dan budaya refleksi.
dan bukan hanya menjalankan sebuah metode. Yang perlu Bapak ketahui bahwa proses ini tidak harus sempurna ya Pak ya, tapi pada saat guru merasa tidak sendiri, maka mereka itu akan lebih berani untuk melanjutkannya Pak. Seperti itu. Dan kita harus pastikan langkah mereka itu disambut oleh kita, dihargai dan dibantu Pak. Oke Ibu, baik, terima kasih Ibu. Saya merasa ini mulai menjadi gerakan bersama ya Bu ya, bukan hanya proyek pribadi saya juga akan lanjutkan dukungan ini dan akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru supaya percaya diri gitu. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu ya Pak ya untuk sesinya. Baik Ibu, baik Ibu. Saya akan melanjutkan ke sekolah di mana. Baik Terima Ibu. kasih. Sama Ibu, terima kasih. Selamat siang Pak Yusuf. Saya kesininya agak siang ya Pak ya. Tadi apa-apa, saya Bu. ke Masih sekolah jam binaan. 10. Sekolah binaan ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Masih pagi, masih jam 10. Ya, oke. Gimana Bu? Gimana kabarnya Pak Yusuf hari ini? Alhamdulillah Bu. Saya sehat. Sekarang Bu, alhamdulillah. Ini adalah merupakan tahap terakhir Pak dari kegiatan pendampingan kita. Nah, ini Pak Yusuf, saya hari ini luar biasa. Hari ini itu saya bahagia sekali Pak. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan apresiasi atas capaian yang luar biasa nih Pak dari guru-guru pilot kita. Seperti itu. Tadi saya sempat sebelum masuk ruangan ini, tadi itu saya melihat Pak hasil karya proyek dari siswa dan kemudian saya lihat-lihat laporan portofolio luar biasa saya lihatnya Pak. Saya yakin nih Pak bahwa inilah merupakan titik awal atau titik balik dari SMK Kreatif. Baik Bu, jadi saya juga merasa bangga karena guru-guru kami itu melihat siswanya itu ternyata benar-benar antusias dan siswanya itu bangga dengan karyanya sendiri gitu Bu. Itu yang saya perhatikan ya Bu ya. Meskipun memang awalnya sangat berat, ya ternyata hasilnya menguatkan semangat mereka itu Bu. Oke Pak. Nah itulah yang dinamakan sebagai observability Pak. Jadi hasilnya konkret yang bisa kita lihat, kita rasakan dan bisa kita dapatkan. Betul Bu, saya juga sudah meminta kepada setiap guru untuk menuliskan refleksi mengenai pengalaman mereka. Bahkan sesuai juga kami beri ruang untuk menulis tentang testimoni bagaimana perasaan mereka saat mengikuti proyek itu. Oke, luar biasa Pak. Nah, ini saya sarankan nih Pak ya, ada 2 hal langkah strategis. Yang pertama adalah membuat forum evaluasi dan refleksi, dan yang kedua itu adalah showcase untuk publikasi hasil nih Pak. Oke, kayaknya saya suka sama yang ide-ide yang disampaikan barusan. Tentunya itu akan memberikan kebanggaan kepada guru dan siswa itu. Tepat sekali Pak. Jadi ini bukan hanya yang dinamakan sebagai sekedar hasil proyeknya Pak ya, tetapi ini adalah soal budaya baru yang sedang dibangun. Kemudian guru akan merasa bahwa perubahan ini untuk layak dilanjutkan. Nah nanti guru yang lain itu akan merasa Pak seperti ini, dia akan mengatakan kalau mereka bisa, kenapa saya? Kalau mereka bisa, pasti saya juga bisa. Gitu. Iya. Jadi tentunya saya akan
siapkan agenda untuk showcase ya Bu ya, dan forum refleksi di pekan depan. Saya juga akan meminta tim IT sekolah untuk membuatkan dokumentasi foto dan video agar bisa diunggah di website sekolah Bu. Oke ya Pak ya, itu adalah sebuah terkait strategis. Nah, tugas saya sebagai pendamping itu adalah yang pertama tentunya akan melakukan umpan balik hasil refleksi dari guru. Kemudian saya akan membuat sebuah laporan pendampingan sebagai bukti dari praktik dari. Dan yang ketiga nih Pak, saya tentunya akan melaporkan kepada dinas bahwa SMK Kreatif ini sudah melakukan, sudah bertransformasi Pak, berbasis inovasi. Baik Ibu, Selamat Pak ya. Terima kasih Ibu atas pencapaian Bapak yang sudah Bapak lakukan, perubahan-perubahan yang Bapak lakukan untuk sekolah ini. Nah ini Pak, jadi kita sudah melakukan itu berarti bukan hanya tentang metode Pak yang kita jalankan, tetapi tentang budaya belajar yang baru. Oke, terima kasih Ibu ya. Sebenarnya saya juga banyak belajar dari proses ini ya Bu ya. Ternyata kuncinya bukan hanya mendorong guru, tapi menguatkan mereka melalui bukti dan kepercayaan. Saya siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya Bu. Oke, tetap semangat ya Pak. Siap Ibu, tetap semangat. Ya. Terima kasih Ibu untuk pertemuan hari ini. Ibu selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada kami untuk terus melakukan perubahan. Oke, sama-sama Pak. Saya izin pamit ya Pak ya untuk ke sekolah binaan yang lain. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.